Sahabatku, tahukah Anda bahwa hanya dengan membaca satu surah pendek, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membukakan pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah ini sangat ringan di lisan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Inilah salah satu rahasia rizki yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah diamalkan oleh banyak orang yang merasakan langsung manfaatnya. Surah apakah itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Mari kita simak bersama hingga akhir. Insya Allah, apa yang akan kita pelajari hari ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang terlilit hutang, semoga Allah memudahkan dan melunaskannya. Bagi yang sedang mengalami masalah, semoga segera diberi jalan keluar dengan cara yang terbaik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surah ini sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Surah ini mengajarkan kita tentang tauhid yang murni, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak tergantung kepada siapapun dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ketika seseorang memiliki tauhid dan keimanan yang kuat, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan, bahkan urusan rizkinya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang lelaki sederhana yang bekerja sebagai penjual gorengan di pinggir jalan. Setiap hari ia memulai usahanya dengan berwudu, lalu duduk sejenak setelah sholat subuh untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Disusul dengan membaca sholawat, istighfar, dan doa. Ia tidak punya toko mewah, bahkan gerobaknya pun sudah tua, tapi rizkinya selalu cukup, bahkan terkadang lebih dari cukup. Ia pun bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya mencoba untuk selalu kepada Allah. Saya tidak punya apa-apa kecuali yakin dan hanya berharap kepadanya." Itulah kekuatan sebuah keyakinan. Itulah keajaiban dari istiqomah dalam ibadah, walaupun tampak kecil di mata manusia. Sahabatku, sebelum kita lanjutkan ke tata cara amalannya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, berikan tanda suka, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Silahkan siapkan alat tulis seperti pensil dan kertas. Catatlah langkah-langkahnya dengan baik agar bisa diamalkan dengan sempurna. Mohon disimak hingga selesai, karena ilmu tidak akan maksimal jika hanya setengah-setengah dalam memahaminya. Berikut ini adalah tata cara untuk mengamalkannya. Pertama, amalan ini dilakukan setelah selesai menunaikan sholat subuh. Tetaplah duduk dengan tenang dalam keadaan masih memiliki wudu.
Niatkan dalam hati bahwa amalan ini dilakukan sebagai bentuk ibadah serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rizki yang lancar, berkah dan melimpah. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dengan penuh kekhusyuan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Setelah selesai membaca surah Al-Ikhlas, lanjutkan dengan membaca sholawat dan istighfar sebanyak yang Anda mampu. Rasakan setiap lafadznya dan mohon ampunlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Kemudian panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan. Mohonkan apapun yang menjadi hajat Anda, baik urusan dunia maupun akhirat. Sampaikan dengan bahasa yang tulus seperti seorang anak yang sedang mengadu kepada orang tuanya. Dan terakhir, tutuplah dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa amala. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari karuniamu dan amal yang baik. Berkahilah aku dalam rizki tersebut dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Sahabatku, amalan ini bukan hanya untuk memohon kelapangan rizki. Lebih dari itu, ini adalah sarana untuk membersihkan hati, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan dengan penuh keyakinan dan istiqomah, maka Allah akan membuka pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun ingat, amalan zikir dan doa tidak boleh menjadikan kita lalai dari usaha. Teruslah bekerja, berikhtiar dengan jujur, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rizki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadikan setiap harimu sebagai ladang amal. Bangun dengan niat yang lurus, jalani hari dengan penuh keikhlasan, dan akhiri malam dengan istighfar serta tawakal. Karena di balik usaha yang tampak sederhana, Allah bisa membuka pintu-pintu rizki yang luar biasa luasnya. Terkadang yang menghalangi datangnya rizki bukan kurangnya usaha, tetapi kurangnya tawakal dan zikir di hati kita. Rizki yang sejatinya bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang soleh, dan waktu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rizki yang halal, penuh keberkahan, dan senantiasa bertambah kebaikannya dari waktu ke waktu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.
Baiklah sahabat sekalian, demikian ulasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya channel ini bermanfaat untuk Anda semua, mohon kiranya untuk subscribe, komen, dan like video ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.